Di bawah tekanan AS, Meksiko dikabarkan menolak insentif untuk produsen kendaraan listrik China. Menurut Reuters, di bawah tekanan AS, pemerintah federal Meksiko telah menolak memberikan insentif seperti lahan publik yang murah atau keringanan pajak untuk mendorong investasi dalam produksi kendaraan listrik, sehingga membuat produsen mobil China berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. 3 pejabat Meksiko yang berpengetahuan luas mengungkapkan hal ini, menyebutkan bahwa dialog terbaru antara pejabat tinggi Meksiko dan produsen mobil China terjadi pada bulan Januari, dengan para eksekutif dari BYD Company. Dalam pertemuan ini, para pejabat Meksiko dengan jelas menyatakan bahwa mereka tidak akan memberikan insentif yang sama yang sebelumnya diberikan kepada produsen mobil dan akan menghentikan pertemuan lebih lanjut dengan pabrikan China. Meksiko menempati peringkat ekonomi terbesar kedua di Amerika Latin. Saat ini, sekitar 20 produsen mobil China memasarkan kendaraan mereka di Meksiko, namun belum ada yang membangun fasilitas manufaktur. Kendaraan China menyumbang sekitar sepertiga dari total penjualan merek mobil di Meksiko. Juru bicara Gedung Putih menyatakan bahwa Presiden Biden akan mencegah mobil produksi China menguasai pasar dan mengancam keamanan nasional. Sumber tersebut mengaitkan sikap ini dengan tekanan dari pemerintah AS, terutama dari Perwakilan Dagang Amerika Serikat, USTR, yang menegaskan bahwa produsen mobil China tidak boleh diizinkan memasuki kawasan perdagangan bebas yang dibentuk berdasarkan Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, NAFTA. Menutup pintu belakang, para pejabat AS telah mengklarifikasi bahwa Perjanjian Amerika Serikat-Meksiko-Kanada, USMCA, atau NAFTA yang baru, tidak dirancang untuk memungkinkan China dan negara-negara lain mengakses pintu belakang bebas tarif ke pasar AS, terutama di sektor-sektor seperti mobil, baja, aluminium, dan lain-lain. Sehubungan dengan hal ini, Gedung Putih mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada tanggal 17 April bahwa Presiden Biden telah mengusulkan penggandaan tarif impor baja dan aluminium dari China. Dalam pidatonya di kantor pusat United Steelworkers di Pittsburgh, Presiden Biden membahas masalah impor baja dan aluminium China ke AS melalui Meksiko untuk menghindari tarif. Ia mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan delegasi ke Meksiko untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah tersebut. Lebih lanjut, Biden telah menginstruksikan tim senior untuk bekerja sama dengan Meksiko guna mencegah baja dan aluminium China memasuki AS melalui Meksiko tanpa dikenakan tarif. Kantor Perwakilan Dagang AS juga sedang menyelidiki praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan China di industri seperti pembuatan kapal dan logistik. Pada rapat umum di Ohio pada bulan Maret, mantan Presiden Trump mengkritik upaya Partai Komunis China untuk mengekspor mobil ke AS melalui Meksiko dan berjanji untuk menerapkan tarif baru untuk memblokir impor tersebut jika terpilih kembali. Dia berkata, "Kami akan mengenakan tarif 100% pada setiap mobil yang datang." Mencerminkan kekhawatiran yang meluas di industri otomotif AS dan di kalangan politisi, Trump menyarankan strategi tarif yang ketat terhadap produsen China seperti BYD dan Geely, yang mungkin menggunakan Meksiko sebagai jalur untuk memperkenalkan kendaraan listrik yang lebih murah ke pasar AS. Perwakilan Dagang AS Katrin Tai menekankan perlunya tindakan tegas untuk melindungi industri kendaraan listrik AS dari persaingan yang disubsidi oleh pemerintah China. Bulan lalu, Senator Partai Republik Marco Rubio mengusulkan undang-undang untuk menaikkan tarif impor mobil China, diikuti oleh 3 senator Partai Demokrat yang menganjurkan kenaikan tarif pada kendaraan listrik China. Produsen mobil China dapat menghindari tarif ini dengan melakukan produksi di Meksiko, dengan mematuhi peraturan kandungan lokal yang mewajibkan setidaknya 75% suku cadang inti mobil berasal dari Amerika Utara. Peter San dari Zena menyoroti bahwa banyak barang yang dikirim ke Meksiko kemungkinan dilanjutkan dengan truk ke AS. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menghindari tarif AS. Meskipun ada skeptisisme terhadap klaim BYD bahwa pabrik mereka di Meksiko hanya akan melayani pasar lokal, perusahaan tersebut mengejar insentif negara yang kurang substansial setelah dukungan federal berkurang. Negara-negara bagian Meksiko seperti Durango dan Nuevo Leon bersaing untuk menarik pabrikan China, menawarkan berbagai insentif, termasuk paket signifikan yang disetujui untuk pabrik Tesla. Francisco Bautista Verstegen, salah satu dari 4 firma akuntansi besar, mencatat bahwa meskipun insentif federal telah menurun, investor besar seperti Audi masih dapat mengakses beberapa manfaat. Diskusi tingkat tinggi antara pejabat Meksiko dan AS telah berulang kali membahas kehadiran produsen kendaraan listrik China di Meksiko, yang mencerminkan kekhawatiran AS yang sedang berlangsung. Dengan ditetapkannya USMCA untuk melakukan negosiasi ulang pada tahun 2026, para pejabat Meksiko khawatir bahwa AS mungkin akan menuntut perubahan substansial terhadap perjanjian tersebut berdasarkan klausul akhir, yang dapat merugikan kepentingan Meksiko.